Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Stefan Pardede dengan NIM 124130050 dari kelas PMP L4. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma divide and conquer. Latar belakang, algoritma divide and conquer adalah salah satu strategi penyelesaian masalah yang bekerja dengan membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan masing-masing submasalah secara terpisah dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi perhitungan dibanding metode langsung atau brute force, terutama pada masalah yang melibatkan banyak data atau operasi berulang. Pengertian divide and conquer adalah paradigma desain algoritma yang bekerja dengan cara memecah suatu masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan sejenis secara rekursif, hingga mencapai titik yang mudah diselesaikan, divide. Kemudian menyelesaikan setiap submasalah tersebut secara mandiri, conquer, agar akhirnya menggabungkan seluruh solusi submasalah menjadi satu kesatuan solusi untuk masalah utama, yaitu combine. Karakteristik yang pertama ada rekursif, di mana masalah diselesaikan dengan memanggil dirinya sendiri menggunakan input yang semakin mengecil. Submasalah identik berupa masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, namun tetap memiliki karakteristik yang sama. Independensi submasalah, di mana setiap masalah yang telah dipecah dapat diselesaikan secara mandiri tanpa harus menunggu hasil dari bagian lainnya. Mekanisme pemecahan divide memiliki fase pembagian yang jelas untuk membagi data menjadi dua bagian atau lebih secara sistematis. Mekanisme penggabungan atau combine, hasil dari setiap submasalah yang telah diselesaikan wajib disatukan untuk membentuk solusi akhir yang lebih utuh. Optimalisasi kompleksitas cenderung memiliki efisiensi waktu yang lebih baik, misalnya dari n pangkat 2 menjadi n log n, karena meminimalkan jumlah langkah pengerjaan. Kita masuk ke case pertama, min-max. Permasalahan case pertama adalah instruksi untuk menemukan nilai minimum dan maksimum dalam sebuah larik belas 8, berisi 8 elemen angka, yaitu 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, dan 24. Dengan menggunakan pendekatan define dan conquer. Dalam kasus ini, data tidak dicari secara berurutan satu persatu, melainkan langsung dibagi secara terus-menerus menjadi dua bagian, kiri dan kanan, hingga mencapai unit terkecil, di mana perbandingan dilakukan pada setiap subbagian tersebut untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar secara rekursif. Kita masuk ke pemrograman case pertama, min-max. Setelah pemrograman dilakukan pada bahasa C, didapatkan nilai output, nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimum adalah 35. Kompleksitas waktu pada define dan conquer pada case min-max. Kompleksitas waktunya adalah ON. Meskipun menggunakan strategi define dan conquer, jumlah perbandingan elemen yang dilakukan tetap proporsional dengan jumlah elemen N. Secara spesifik, metode ini melakukan sekitar 3N per 2 dikurang 2 perbandingan yang lebih efisien daripada metode iteratif biasa melakukan 2N dikurang 2. Case kedua adalah perpangkatan, yaitu menghitung nilai 3 di pangkat 16 menggunakan metode define dan conquer. Alih-alih mengalihkan 3 sebanyak 16 kali secara berurutan, strategi ini memecah eksponen menjadi dua bagian yang sama secara rekursif. Misalnya, 3 pangkat 16 adalah 3 pangkat 8 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 4 pangkat 2. Dan seterusnya, hingga mencapai pangkat terendah. Dengan cara ini, jumlah operasi perkalian berkurang drastis dari 16 langkah menjadi hanya 4 langkah utama. Pemrograman pada case kedua. Setelah dilakukan pemrograman menggunakan bahasa C, menghitung 3 pangkat 16 adalah 430,46721. Kompleksitas waktu pada case perpangkatan.
Kompleksitas waktu untuk perpangkatan dengan metode divide dan conquer adalah O log n, di mana n adalah nilai eksponen atau pangkatnya. Hal ini terjadi karena pada setiap tahapan rekursif masalah dibagi menjadi setengah dari ukuran sebelumnya, sehingga operasi perkalian dilakukan tidak lagi linear sebanyak n kali, melainkan berkurang secara logaritmik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah ada di efisiensi waktu, yang mampu mengubah kompleksitas waktu dari linear menjadi logaritmik. Mendukung paralesisme, karena setiap masalah bersifat independen, proses berhitung dapat dijalankan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Akurasi yang tinggi, di mana membagi masalah menjadi unit terkecil. Optimasi change, di mana algoritma ini cenderung menggunakan memory change secara efisien karena fokus pada submasalah kecil. Kekurangan. Konsumsi memori, di mana penggunaan rekursif yang terlalu dalam dapat menyebabkan pemborosan memori stack dan resiko terjadi stack overflow. Kompleksitas kode, di mana logika pemrograman lebih sulit dirancang dan debugging dibandingkan dengan algoritma iteratif. Overhead rekursi, untuk masalah yang sangat kecil, proses pemanggilan fungsi yang berulang terkadang justru lebih lambat daripada menggunakan looping sederhana. Kesimpulannya adalah penerapan strategi define dan conquer dalam bahasa C untuk masalah min-max dan perpangkatan membuktikan bahwa memecahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil secara rekursif dapat meningkatkan efisiensi algoritma secara signifikan. Sekian dari saya Stefan Pardede, terima kasih.